Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Wah, sudah semua ya, sudah cantik, sudah ganteng. Jangan lupa adik-adik persiapkan juga Alkitab dan persembahannya. Kalau sudah siap semua, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Lagunya dalam dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mari kita memuji Tuhan. Ya adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa dan juga untuk mempersiapkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami sehingga kami dapat berkebaktian untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti kebaktian ya Tuhan. Biarlah adik-adik kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan sungguh hati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapilah hati dan telinga adik-adik kami supaya mereka dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan mereka dapat melakukan firman itu di dalam hidup mereka. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya firman itu hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Kami serahkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang adik-adik tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat ke-17 sampai ke-38. Ayo dibuka ya Alkitabnya. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-17 sampai ke-38. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya adik-adik ya. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini.
Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Lain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas, pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Amin. Salam, adik-adik di kelas Madya Praremaja. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semua sehat ya. Nah, adik-adik, tadi kita semua sudah membaca Alkitab ya. Bahan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat ke-17 sampai dengan ayat yang ke-38. Temanya melayani dengan sungguh. Nah, adik-adik di dalam kehidupan itu kita mengenal ukuran. Nah, ketika kita melakukan suatu perjalanan, ukuran yang kita gunakan yaitu kilometer. Nah, begitu juga dengan pakaian ya. Pakaian yang kita pakai juga ada ukurannya. Misalkan
Yang besar ya XL, lalu yang agak besar lagi L, lalu ada M, juga ada S. Nah, begitupun ketika kita mau mengetahui berat sesuatu ya, termasuk berat badan kita. Kita juga menggunakan ukuran yang kita gunakan yaitu kilogram atau juga yang lebih besar lagi kuintal dan ton ya adik-adik ya. Nah, dalam kehidupan kita juga mengenal ukuran kehidupan ya. Kita mengenal dengan keberhasilan dalam hidup. Nah, adik-adik pada umumnya ya, ukuran keberhasilan seseorang itu diukur dari bagaimana dia memiliki atau menerima banyak ya adik-adik ya. Nah, ketika kita belajar tentang firman Tuhan ya, khususnya mengenai pekerjaan pelayanan Rasul Paulus ya, ukuran keberhasilan itu tidak dilihat dari situ ya adik-adik ya. Nah, Rasul Paulus ini pelayanannya berpindah-pindah ya adik-adik ya. Lalu berpindah-pindah juga dalam pelayanannya. Rasul Paulus itu sering mendapatkan fitnahan, juga mendapatkan kejahatan dari orang-orang, khususnya orang-orang Yahudi yang tidak menyukai pelayanannya. Nah, di samping itu juga adik-adik, Rasul Paulus ini harus bekerja keras untuk membiayai pelayanannya, juga membiayai orang-orang yang menyertainya. Nah, di sini kita bisa belajar ya adik-adik ya, bahwa ukuran keberhasilan hidup itu bukan dilihat dari banyaknya atau apa yang dimiliki oleh kita, tetapi ya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa ukuran keberhasilan itu ialah ketika kita bisa memberi. Ya, ketika kita bisa memberi, apalagi kalau kita memberi banyak ya, itu adalah merupakan suatu kesuksesan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, saat ini kakak ajak kita untuk melihat video saat ini ya. Nah, tentang seorang yang melakukan pelayanan ya. Dia adalah Romo Carolus ya. Adik-adik, Romo Carolus ini orang Irlandia ya. Dia melayani di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Nah, adik-adik, nama asli dari Romo Carolus ini yaitu Charles Patrick Edward Bruce. Nah, adik-adik, kita sama-sama ya melihat bagaimana perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh Romo Carolus ini. Prinsip hidupnya sederhana. Sebagai manusia, cintailah sesamamu, seperti Tuhan mencintaimu tanpa batas, tanpa syarat dan tulus, apa adanya. Sebagai hamba, jangan pula pernah lelah melayani Tuhan dan membantu sesama tanpa memandang perbedaan. Kabupaten Cilacap, daerah paling barat di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, memiliki banyak keunikan. Luasnya yang mencapai 2.100 meter persegi dengan perpaduan antara dataran rendah dan dataran tinggi membuat wilayah ini memiliki banyak hasil bumi. Salah satu hasil bumi Kabupaten Cilacap yang tersohor adalah padi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2015, Kabupaten Cilacap menghasilkan 889.991 ton gabah. Dusun Pelindukan, Kecamatan Kampung Laut, termasuk lumbung padi, pemasok beras di Cilacap. Pada panen raya April 2015, petani di Dusun Pelindukan dapat menghasilkan 1.400 ton gabah dari 250 hektar sawah. Adapun Kecamatan Kampung Laut terletak di kawasan perairan Segara Anakan yang berada di antara dataran Cilacap sebelah barat dan Pulau Nusa Kambangan. Kemajuan dan kesuksesan desa ini tak lepas dari peran seorang tokoh masyarakat sekaligus pemuka agama. Pada 1976, kesulitan pangan melanda beberapa desa akibat gagal panen. Romo Karolus adalah pemuka agama yang kemudian tergerak mencarikan bantuan makanan serta mendirikan Yayasan Sosial Bina Sejahtera untuk mengelola bantuan dan aksi sosialnya. Bukan hanya itu, melalui yayasan tersebut, Romo Karolus bersama warga mulai membentuk sawah dengan mengubah rawa menjadi daratan melalui proses sedimentasi lumpur yang berasal dari luapan sungai Cimeneng. Lahan yang semula tidak produktif kini menjadi area persawahan dan merupakan sumber mata pencaharian warga desa. Charles Patrick Edward Burrows atau yang dikenal dengan Romo Karolus lahir di Sheffield, Irlandia pada 8 April 1943. Ia adalah pastor yang berasal dari Kongregasi Oblat Maria Immaculata. Sejak 1973, Romo Karolus ditugasi oleh kongregasinya melakukan pelayanan sebagai pastor di Indonesia, tepatnya di Paroki Santo Stefanus, Cilacap, Jawa Tengah. Karena kecintaannya kepada negara Indonesia, pada 1979 Romo Karolus memutuskan beralih kewarganegaraan. Dari warga negara Irlandia, ia menjadi warga negara Indonesia. Setiap akhir pekan, Romo Karolus setia melayani jemaat Katolik di Kabupaten Cilacap. Romo juga dikenal sebagai pemuka agama yang baik dan dermawan kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, ataupun ras. Meski demikian, stigma misionaris terus melekat pada aktivitas Romo Karolus hingga kini. Namun, berkat niat tulus Romo yang mengemban misi kemanusiaan dan perannya dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Cilacap, perlahan stigma itu hilang dengan sendirinya. Boleh cerita dulu ketika awal datang ke Indonesia, itu seperti apa Romo? Akhirnya bisa sampai di kota Cilacap. Well, saya datang ke Indonesia September 1973. Lalu saya datang ke pintu ini, saya bel masuk sini. Lalu hari berikutnya saya disuruh pergi masuk perahu speedboat, lalu saya muncul di desa ini. Karena waktu itu mereka minta pelayanan kesehatan. Lalu kami mau buka klinik, membawa peralatan, kursi, meja, lemari sama obat, ya. Lalu saya muncul di desa ini, ketemu masyarakat sana untuk pertama kali. Lalu selama mungkin 20-25 tahun, tiap hari Selasa saya antar perawat ke sana dan dokter, ya, supaya mereka bisa dapat pelayanan kesehatan, karena waktu itu pemerintah belum mampu sampai sana, ya. Lalu menawarkan, ya, bikin tanah, bikin daratan, tapi daratan bikin manusia, lalu bantu dengan program pada karya pangan. 1 kilo namanya soy fortified bulgur wheat, so ada 15% kedelai, 85 gandum, lalu mereka kerja dan diberi imbalan makanan sambil mereka kerja. Akhirnya selama 10 tahun, jadi desa-desa itu jadi pulau buatan manusia, ya.
yang dari rumah tidak lagi di atas kayu tapi di atas tanah. Tapi dengan sedimen terus menerus meninggi, akhirnya disambung dengan jalannya, tapi jalan itu jadi tanggul dan di belakang tanggul mereka bisa menanam padi, tapi tidak begitu karena banyak halangan dengan garam dan lain-lain. Atas inisiatif Romo, berbagai jalan di Kampung Laut diperbaiki dengan memanfaatkan tanah dan batu-batu cadas yang ada di sana. Kini, semua desa di Kampung Laut telah memiliki jalan yang lebar, serta tanggul air asin dan persawahan. Romo Karolus tak hanya memiliki kepedulian terhadap nelayan, petani, dan pelajar. Ia pun rela membagi waktunya dengan para terpidana di Nusa Kambangan. Ya, sejak 2007, Romo Karolus menjadi pendamping rohani terpidana mati sebelum dieksekusi. Romo bisa cerita dulu waktu saat pendampingan terhadap narapidana yang akan dihukum mati, Romo. Selama masa Presiden Jokowi sudah 3 kali, tapi waktu dengan SBY juga pernah ada 2 orang Nigeria, lalu Ambrosi Sayes yang juga dieksekusi juga di daerah sini. Tapi biasanya saatnya eksekusi memang tegang dan ramai dan ya. Apalagi karena dari yang sipir yang menemani mereka juga merasa agak sedih dan susah ya. Dan juga mengendalikan napi saat yang seperti itu juga jauh lebih sulit. Tapi pengalaman kami syukur saatnya mau dieksekusi memang bisa hatinya tenang, bisa berdoa, bisa menyanyi dan pasrahkan ya, tapi mungkin proses ya. Tapi tetap yang sedang nunggu eksekusi, menurut saya mereka tersiksa dengan menunggu eksekusi itu ya. Dan mesti ada pengaruh buruk terhadap kejiwaan mereka ya. Yang sudah jelas yang 2 orang Brazil, mereka dua-duanya memang sakit jiwa ya. Siapa itu? Satu namanya Marco, satu namanya Rodrigo ya. Dan Rodrigo kami sempat dengan kedutaan Brazil cari profesor dari Gajah Mada mengatakan skizofrenik, psikotik, neurotik, kronis ya. Tapi sayang sekali orang itu tetap dieksekusi meskipun berlawanan dengan hukum Indonesia bahwa seharusnya orang harus disembuhkan dulu baru dieksekusi. Dan Romo juga pernah menjadi saksi seperti itu ketika bahwa penembakan itu tidak langsung membunuh namun menyiksa. Yes. Nah, itu. So dengan yang 2 orang yang pertama, satu namanya Samuel, satu namanya Antonius, kami diperbolehkan menunggu mereka sampai eksekusi, sampai mereka meninggal. Tapi mereka mengerang kesakitan selama 7-8 menit ya. Lalu karena pengalaman itu saya diminta jadi saksi di Mahkamah Konstitusi bahwa eksekusi lewat penembakan adalah siksaan. Tapi akhirnya dinyatakan keputusan semua cara eksekusi menimbulkan sakit tapi tidak bisa dinyatakan siksaan ya. Tapi menurut saya menunggu hukuman mati jelas siksaan karena saya ketemu mereka tiap kali ketemu mereka selalu tanya waktu itu kapan, apakah ada harapan eksekusi bisa dihapus di Indonesia, mereka menunggu ya. Karena kepeduliannya terhadap umat manusia, tidaklah aneh jika Romo dapat diterima oleh semua kalangan. Tidak hanya dibutuhkan oleh umat Katolik, tetapi juga dekat dengan masyarakat Muslim yang menjadi warga mayoritas di Kabupaten Cilacap. Kasih putih Romo Karolus seolah terpancar dari wajahnya yang tak pernah kehilangan senyum. Atas pengabdian dan kecintaannya yang mendalam terhadap kemanusiaan, pada 2012 Romo Karolus dianugerahi Ma'arif Award. Ia dinilai berhasil merefleksikan doktrin teologis menjadi sebuah karya kemanusiaan yang dapat mendobrak banyak sekat penghalang yang ada di tengah masyarakat. Dari sosok Romo Karolus, kita bisa belajar bahwa nilai kemanusiaan
tidaklah mengenal batas negara dan agama. Sifat ini tumbuh dari keajaiban nurani dan keinginan selalu mengasihi dengan segenap hati. Ya, bagaimana adik-adik ketika sudah melihat video Romo Carolus ya? Nah, adik-adik, Romo Carolus ini dia melayani di tempat yang miskin ya adik-adik. Terlebih Romo Carolus itu juga melayani di tempat-tempat yang berpenyakitan ya, penyakit mata ya adik-adik khususnya ya. Kadang ada juga matanya sampai bernanah. Nah, bukan itu saja ya adik-adik ya. Romo Carolus juga mengunjungi penjara ya adik-adik ya. Nah, adik-adik ya, Romo Carolus ini tidak jijik ya melayani orang-orang seperti itu ya adik-adik. Kenapa? Karena Romo Carolus menyadari bahwa itu adalah panggilannya. Panggilan Tuhan untuk supaya dia bisa memberi manfaat bagi orang lain, juga bisa menjadi berkat terhadap orang lain. Nah, karenanya adik-adik, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita juga harus bisa menjadi melayani dengan sungguh ya adik-adik ya. Nah, Romo Carolus ini tidak jijik lagi ya adik-adik ya ketika yang sakit mata ya, Romo Carolus ini olesi dia dengan salep ya adik-adik ya, sehingga penyakitnya bisa sembuh. Lalu dia juga ketika yang miskin ya adik-adik, ya yang miskin diberi pengetahuan untuk bertani ya adik-adik, sehingga mereka bisa berhasil, bisa bekerja sehingga bisa menghasilkan yang baik. Nah, ketika di mengunjungi penjara juga adik-adik ya. Penjara adalah orang-orang yang sudah dibuang oleh keluarganya ya. Romo Carolus dengan setia mengunjungi, mendampingi dan mendoakan. Nah, adik-adik melalui kisah ini ya adik-adik ya, kita diingatkan bahwa kita harus bisa mengasihi ya, melayani dengan sungguh. Karena terlebih kita harus melayani orang-orang yang lemah. Kiranya kalian bisa menerapkannya itu dalam kehidupan kalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi temanya tentang apa? Iya, melayani dengan sungguh. Kiranya adik-adik dapat melakukan firman itu di dalam hidup adik-adik ya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan. Bagi adik-adik yang belum mengambil, bisa diambil oleh orang tuanya pada hari Minggu ya, di gedung gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, dengar dulu nas persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan dalam bentuk pujian dari Kidung Jemaat 301, Aku Bawa dan Berikan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat.
Ya adik-adik, kita akan bawa persembahan dalam doa dan juga kita akan berdoa untuk penutup firman Tuhan, doa syafaat dan diakhiri doa Bapa kami. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu dalam ungkapan rasa syukur kami. Kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan, kiranya dapat digunakan dengan baik, dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga Bapak Ibu Penatua yang akan mengelola persembahan ini, kiranya dapat dilakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, kiranya kami, anak-anak-Mu dapat menjadi pelayan-Mu ya Tuhan, kami dapat melayani dengan sungguh. Dari kami sejak kecil ya Tuhan, walaupun kami belum bisa melayani di gereja-Mu, tapi kami bisa melakukannya di rumah kami masing-masing ya Tuhan, karena itu juga adalah bentuk pelayanan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami pun ingin berdoa untuk adik-adik kami yang masih dalam masa pertumbuhan, masih dalam sekolah. Tuhan berikan selalu kesehatan, Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan kepada adik-adik kami. Biarlah adik-adik kami dapat memberikan prestasi di sekolah mereka ya Tuhan, menjadi anak yang terang di lingkungan mereka ya Tuhan. Kiranya adik-adik kami selalu menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran dan takut akan Engkau. Berkati juga orang tua yang senantiasa selalu menjaga, mendidik adik-adik kami di rumah ya Tuhan. Berikan selalu kesehatan, kesabaran, berkat yang berlimpah kepada orang tua ya Tuhan. Biarlah mereka selalu merasakan bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan keluarga mereka. Tuhan, kami mempunyai kerinduan untuk bisa beribadah di gereja-Mu secara tatap muka. Tuhan tahu kerinduan kami, kiranya Tuhan mendengar segala pergumulan kami ya Tuhan. Kami bisa kembali bertemu dengan teman-teman kami di gereja-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga kami, para pelayan kebaktian anak. Biarlah kami dapat terus melayani-Mu ya Tuhan dengan sungguh hati, bersungguh-sungguh, dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami pun akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu tematis sesuai dengan tema kita hari ini, melayani dengan sungguh, yaitu Ku Melayani Yesus. Ku
Ya adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Ya adik-adik, kebaktian kita telah selesai. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik, kita masih di masa pandemi. Adik-adik harus tetap menjaga protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker ketika adik-adik keluar rumah, dan juga menjaga jarak. Ya adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.